Ya, shalom Nabi. Shalom Pak Malaikat. Iya, Nabi, saya ini mohon dijelaskan. Jadi kalau saya apakah Roh Kudus itu sama dengan kata batin? Karena memang untuk mengalami perjumpaan Bukan, dengan Tuhan Yesus, bukan. Roh Kudus bukan kata batin, Pak. Roh Kudus bukan Bukan. kata Dulu pernah batin. jelaskan, ya. Nah, di dalam Ibrani 4 dikatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua, supaya apa? Memisahkan akal budi dengan hati nurani. Gitu. Nah, itu logos, ya. Sedangkan rema, ya, rema itu datangnya dari mana? Dari logos ditambah dengan cinta. Jadilah rema. Nah, rema itulah Roh Kudus, Yohanes 6 ayat 63. Jadi bukan kata batin. Kata batin kalau dia, misalnya nih ada orang yang belum lahir baru, dia nggak ngerti. Kata batinnya dia dengan kata batinnya saya yang udah lahir baru bisa beda loh. Hati nurani orang, hatinya orang, tiap-tiap orang punya level sendiri loh. Tergantung kulturnya dia, tergantung metanoianya dia ada dalam otaknya dia. Ya, Iya. hati nurani orang itu bisa hati tumpul, bisa ini sendiri-sendiri. Ya jadi makanya ada logos. Logos itu akan membuat jadi clear. Kalau nggak punya logos ya nggak ngerti. Iya, Ya, iya. kata batin. Sebab Nah itu. gini, Nabi, saya ceritanya ya sudah banyak cerita-cerita dan lain sebagainya. Dalam sisa penghidupan saya, itu saya pasti juga untuk melayani Tuhan. Cuman kan tidak ada panggilan untuk menjadi pastor dan lain sebagainya. Jadi saya itu dalam kehidupan ini saya tetap berpegang rendah hati pikul salib. Jawaban sehari-hari saya ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan tuntunan-tuntunan seperti orang seperti saya ini yang harus bagaimana? Karena mimpi pun saya jarang, Nabi. Penglihatan boleh dikata tidak pernah ada. Jadi saya tetap setiap hari untuk berdoa memohon kepada Baca Tuhan. Alkitab loh Pak. Baca Alkitab sudah, Pak. Nah, Ya harus sudah rutin. Nabi. Ya sudah jalanin saja itu. Iya, jadi kalau saran dari Nabi ini untuk yang seperti saya itu harus bagaimana? Karena Saran saya adalah ikuti kelas evangelis Pak. Nanti kebuka banyak, saya ngajar banyak detail sekali di kelas evangelis. iya. Itu kelas evangelis, itu nanti Pak kebuka nanti banyak. Karena nanti Pak ngerti, kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka kata-kata batinnya itu bisa menjadi suara Roh Kudus. Tapi kalau orang itu tidak dipenuhi Roh Kudus, kata batin itu bisa suara batinnya dia sendiri, rohnya sendiri. Betul. Nah, Iya, makanya harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab, dan terus diakonia, punya hati yang tulus itu tadi nanti maka kata batinnya itu bisa menjadi suara Roh Kudus karena disucikan, ya kan? iya. Kan Roh Kudus itu ada di batin kita kan. Iya. Berilah aku roh yang baru Tuhan, batin yang baru, perbatin yang baru. Mazmur 51 ya. Roh yang baru, batin yang baru. Nah itu maksud gitu, nanti situlah Roh Kudus bicara. Tapi kalau enggak, yang enggak, batinnya dia, roh manusianya dia yang ngomong, yang sudah najis itu, sehingga batinnya orang, tiap-tiap orang bisa beda. Dengan kasus yang sama, penilaiannya bisa beda-beda. Iya. Berarti tuntunan dari suara batin, pengertiannya ini itu juga kalau kita asah selalu terus dan menerus, itu juga sama dengan suara Tuhan, Nabi. Enggak.
Enggak. Kalau tubuh kita disucikan, saya sendiri juga akan. Saya ingat kata-kata makan, berilah kami makan yang secukupnya. Jadi kalau saya makan, kalau saya merasa itu over atau lebih gitu, saya tetap tidak mau, saya tetap nolak. Nah itu Jadi namanya saya, metanoia. ya dalam kehidupan sehari-hari saya mulai mengasah, mengalahkan batin, badaniah. Jadi roh karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu Roh Kudus, Roh Suci. Jadi untuk ke sana ya apa membuang semua. Tetapi saya tidak punya panggilan menjadi istilahnya pastor dan lain sebagainya. Saya memang belum tergerak. Ya Saya memang bilang enggak harus, Pak. Enggak harus, Pak. Jadilah orang biasa saja. Tapi yang halo. iya, jadilah orang biasa, tapi yang dituntun oleh Roh Kudus, Pak. Enggak usah jadi pastor, jadi pendeta itu kan cuma jabatan saja, Pak. Cuma titel aja, Pak. Ya, Yang penting kan iya prakteknya, betul. Pak. Ya, dengan kasih gitu. Saya bekerja pun juga untuk kepingin juga goal point saya itu untuk memuliakan Tuhan. Yang bagaimana saya disakiti dan lain sebagainya itu ternyata berkat itu dicurahkan langsung. Dan itu betul-betul kontan Nabi. Saya yakin, kontan sekali. Begitu disakiti tidak lama kemudian, ya seperti Nabi yang pernah ngalami ya. Kalau Nabi dihina dan lain sebagainya, dilecehkan bakal dapat duit. Itu banyak terjadi. Sudah setelah mendiang tidak ada, istri saya tidak ada, itu sudah sering terjadi seperti itu. Terima kasih Nabi. Bisa. Jadi memang harus gini, Tuhan suruh kita untuk belajar terus kan. Saran saya ikut kelas evangelis saja Pak Mikael. Jadi nanti supaya jangan ngawang-ngawang. Karena banyak orang nggak ngerti, dia menurutnya dia dirasan-rasan dia apa, sementara Pak Mikael banyak terpengaruh dengan kejawen, banyak terpengaruh dengan ajaran lain, kecampur-campur. Nah, maka dari itu kalau bingung kecampur-campur, nanti akhirnya nggak dapat benar. Ya benar-benar Nabi kok. Ya memang saya banyak melihat daripada ini kerajaan raja-raja yang rela untuk mensucikan diri dan berhubungan dengan sang penguasa dalam pengertian ini Allah. Nah kita beda nggak seperti itu. Tapi juga juga ya enggak salah loh ya, kasih loh ya. Enggak, bukan. Itu bukan kasih. Itu enggak loh Pak. Itu bukan kasih loh Pak. Itu hawa nafsu Pak. Ibadah itu mengandung hawa nafsu loh Pak. Contohnya Kain sama Habil. Dua-duanya lagi ibadah kan. Gara-gara Habil itu diterima sama Tuhan, Kain nggak diterima dibunuh loh Habilnya loh. Gara-gara ibadah loh Pak. Iya. Nah, ya kan. Di dalam ibadah itu bisa ada pembunuhan loh itu. Nah itu orang itu lagi ibadahnya dia dengan cara ganggu kita kan. Iya. Hawa nafsu itu. Sama kan GPI itu waktu Betani mendirikan cabang-cabangnya itu dulu zaman dulu ya dilaporin sama polisi sama GPI. Nah itu kan hawa nafsu itu kan. Terus saksi Yehova, asal ada saksi Yehova gitu sedang memberitakan imannya mereka kepada orang-orang langsung dilaporin ke polisi, langsung ke Koramil bisa masuk penjara loh. Zaman sebelum Gus Dur. Itu kan hawa nafsu kan, ibadahnya dengan nafsu kan. Iya. Nah, padahal pendeta-pendetanya rajin puasa loh Pak. Iya kan? Serem kan? Serem, makanya itu hati-hati Pak. Jadi semua ritual dan simbol-simbol itu kalau kita masih turutin akan membawa kita kepada hawa nafsu. Karena ritual dan simbol itu letaknya ada di daging. Di zaman perjanjian lama, di mana orang sudah liar sekali, barbar jahiliyah diajarin itu. Lalu mau balikin kita ke situ lagi, 700 tahun setelah Yesus, setelah diajari tentang iman Tuhan yang di hati kita, sama mau diajarin lagi, pakai ritual simbol lagi, ke zaman barbar lagi.
Gitu.